kebersamaan kedua negara, dan kita lihat bagaimana hashtag kita Garuda, para penonton juga hadir di sana. Begitu luar biasa memang atmosfer yang ada meskipun penonton tidak begitu banyak, dan inilah susunan pemain yang diturunkan oleh Coach Shin Tae-yong. Kita lihat, Bung Bes, seperti apa? Ya, ada Sarul di posisi penjaga gawang, dan tentunya dia akan didampingi oleh Ryuji di sana, ya, pemain yang bermain di Malaysia, dan juga dia akan berpasangan dengan Dewangga sepertinya, dan juga di sisi kiri dan kanan ada Asnawi dan juga ada Pratama Arhan. Betul, dan kita akan lihat bagaimana tim yang diturunkan oleh Shin Tae-yong, dan ini adalah formasi permainan 1-4-1-4-1, formasi andalan ketika pertandingan persahabatan melawan Myanmar, melawan Afghanistan, dan berhasil cukup baik karena ketika mereka melakukan pressing, 3 pemain yang paling depan menjaga 3 pemain yang mencoba melakukan build up. Dan ini para pemain cadangan, kita lihat pemain-pemain cadangan Indonesia juga begitu luar biasa. Ada Victor Igbonevo di sana, ada Dedik juga, dan ini adalah hal yang akan dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong untuk merotasi nanti. Ya, masih ada nama-nama menarik seperti Abi Manyu yang bermain di GDT, masih ada juga seorang Yudo yang bermain baik bersama Arema. Kita nantikan apakah dia akan bermain pada hari ini. Betul, dan ini adalah kedua kapten tim, Evan Dimas. Kita tahu sendiri kiprahnya begitu luar biasa, mencuri perhatian saat itu dengan gol-gol ajaibnya, dan juga tentunya bagaimana cara dia memanage lini tengah Indonesia. Ya, jenderal lapangan tengah Indonesia tampil biasa dengan umpan-umpan pendek, pendek-pendek panjang ya, kalau pada tahun 2013 khasnya dia. Betul. Dan juga di sisi sebelah kanan nomor 6 ada Sambat. Ya, ketika melawan Malaysia dia juga bermain, dan kini dia kembali bermain posisi sebagai center back. Betul, dan tentunya susunan pemain yang diturunkan oleh Hirose Ryu atau Ryu Hirose ini adalah, Dan juga Chantea. Yang menarik adalah Chantea karena dia masih muda dan juga dia sudah mencetak gol di kualifikasi Piala Dunia melawan Pakistan. ya, dan ini adalah formasi dari Kubu Kamboja 4-3-3. Ya, 1-4-3-3, passing pendek ala Jepang. Passing pendek cepat ya, akan menciptakan banyak sekali segitiga, banyak ruang di mana nanti Indonesia kita lihat apakah mereka cukup sabar untuk melakukan press atau Kamboja dengan passing-passing pendeknya berhasil menerobos pertahanan Indonesia. Ya, kedalaman pemain tentunya kalau kita lihat di sini, pemain-pemain yang kemarin bermain menghadapi Malaysia sekarang dicadangkan, ini akan menjadi sinyal yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Dan tentunya pemirsa, kita akan segera saksikan permainan dari kedua tim. Indonesia menghadapi Kamboja dari laga grup B di AFF Suzuki Cup 2020 yang saat lagi akan dilaksanakan. Dan ini adalah Abdul Baki Yaakob Syed Abdullah yang dari Oman menjadi referee, dan tentunya Anda sudah kangen dengan suara Bung Hadi Ahai Gunawan yang akan bersama-sama dengan Bung Bes untuk membantu pertandingan ini. Silakan Bung Ahai. Ya, selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan di grup B Piala AFF 2020 antara Indonesia melawan Kamboja langsung dari Stadion Bisan Singapura. Dan memang Piala AFF 2020 ini diselenggarakan di Singapura. Indonesia bergabung bersama Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan juga Laos. Baru saja tadi kita lihat Ezra untuk memulai pertandingan di mana Kamboja sendiri sudah dikalahkan Malaysia 3-1, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yaitu Bung Bayu Eka Sai. Bung Bes, gimana melihat Kamboja yang turun hanya 3 pemain yang diturunkan saat melawan Malaysia di posisi atau formasi awal ini? Ya, selamat malam Bung Ahai, salam olahraga. Kalau kita lihat Kamboja ya, dia melawan Malaysia, mereka mencoba mendominasi pertandingan dengan umpan-umpan pendek 1-2 di sana, dan 3 pemain yang bermain melawan Malaysia masih bermain di sana. Hanya Indonesia sesuai dengan instruksi pelatih Shin Tae-yong langsung terus menguasai bola, berinisiatif untuk terus melakukan tekanan-tekanan dan bermain cukup agresif. Dan ini cukup menarik Bung Bes karena Indonesia nampaknya tidak menurunkan Fahrudin ataupun juga Victor Igbonevo, tapi menurunkan Alfeandra dan juga Ryuji Utomo. Sebuah keputusan yang cukup menarik untuk disimak Bung Bes. Ya, masih segar dalam ingatan kita. Dewangga masih persiapan SEA Games beberapa waktu lalu, dan sekarang dia sudah bermain inti bersama timnas senior. Begitu juga dengan Ryuji, pemain yang bermain di Liga Malaysia, bermain cukup baik di sana dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia di Piala AFF. Gagal tadi kita lihat Rehan Pratama untuk melewati pengawalan dari pemain-pemain Kamboja. Kamboja hanya menyisakan Sieng Samtea
Limpisot dan juga Kesambat untuk bisa melawan Indonesia di pertandingan grup B ini. Ya, sudah terlihat ciri khas bermain Indonesia pada awal-awal babak pertama ini. Kita lihat 3 pemain depannya langsung melakukan pressure ketika fase awal build up dari tim nasional Kamboja. Ricky Kambuaya umpan kepada Arhan, angkat langsung ke kotak penalti, disusul lagi para pemain Kamboja. Datang lagi tekanan dari Rudy Utomo, namun syutingnya terlalu tergesa-gesa sehingga jauh dari sasaran. Sebuah keputusan tidak baik dari Bumbes dari Rudy Utomo. Ya, terlalu tergesa-gesa. Sebenarnya tadi masih bisa build up, tetapi dia memilih untuk melakukan spekulasi. Ya, ini adalah sebuah pilihan, tetapi pilihannya sayangnya belum tepat pada saat ini. Padahal Yuji masih bisa bermain untuk memberikan bola ke kanan atau bermain dengan 1-2 di depan tadi Bumbes ya. Ya, betul sekali. Dan kita bisa lihat sekarang Indonesia kembali melakukan tekanan dan tidak hanya 3 pemain depan, tetapi juga ada Ricky Kambuaya di situ. Dia mencoba melakukan tekanan kepada pivot milik Kamboja. Mindra Tanaka ke depan langsung dipatahkan oleh Asnawi, kuasai bola Asnawi. Dan tengah langsung tadi kita lihat kepada Irfan Jaya, Ricky Kambuaya tadi kepada Alfeandra, kuasai bola semuanya. Pasukan merah putih Arhan Pratama ke depan langsung umpan masuknya kepada Irfan Jaya, diputus oleh Kesambat. Bola dikuasai tadi sebelumnya oleh Asnawi yang merengsek maju ke punggung sayap dia nih. Tangan dari pemain Indonesia dan nampaknya dari Witan Sulaiman, pemain kelahiran Palu dari orang tua asal Lombok dan juga ibu asal Kalimantan, yang menjadi pilihan utama Sintayong di sisi kanan, bermain kini di Lekia Gedang. Sekarang penjuru pertama buat Indonesia, kita lihat ada Ezra Walia, sampai turun jauh ke bawah, Evan Dimas memberikan kode pada para pemain Indonesia. Pada Yaakob wasit tadi memberikan aba-aba langsung sudah tadi mencetak gol pertama buat Indonesia. Hasil tendangan penjuru yang sangat-sangat cantik membuat Indonesia unggul sementara 1-0 atas Kamboja. Sebuah gol yang sangat cepat untuk membawa perubahan, memimpin Indonesia sementara atas Kamboja. Sebuah gol yang sangat cantik dari Evan Dimas. Ya, luar biasa sekali. Sebuah tendangan dari kaki kanan Evan Dimas ke tiang 1, disambut dengan baik oleh Irianto tanpa ada pengawalan di situ. Free header dan free goal untuk Indonesia. 1-0. Indonesia sementara unggul 1-0. Susulan Rahmat Irianto, pemain gelandang pertahan asal Persebaya Surabaya, yang berposisi asli adalah sebagai center back, namun diplot sebagai gelandang bertahan dan mampu mencetak gol ke gawang Kamboja. Hasil sementara 1-0, Indonesia unggul. Terus menggempur para pemain Indonesia. Saret Kria. Awalan yang sangat baik ya buat tim nasional Indonesia, di mana mereka bisa mencetak gol lebih dulu dan bisa memainkan permainan yang mereka inginkan, bermain menekan, bermain di area lawan, dan lawan sepertinya tidak bisa mengembangkan permainannya di situ. Mereka coba main 1-2 sentuhan, combination play, tetapi tidak berhasil karena pressing ketat, agresivitas dari pemain-pemain Indonesia luar biasa. Kembali Indonesia menguasai bola. Evan Dimas ke belakang kepada Alfeandra. Ada Ryuji Utomo, pemain pinjaman Persija Jakarta untuk Penang ini. Ricky Kambuaya, marga Kambuaya yang kalau kita ingat di zaman Perserikatan Perseman Manokwari, kita ingat ada Yohanes Kambuaya, kini ada Ricky Kambuaya. Arhan Pratama gagal sampai kini Kamboja kuasai bola, diserbu para pemain Indonesia. Pelanggaran nampaknya menurut Said Yaakob tadi terhadap Sosidan. Ila Kesuke Honda, pelatih asal Jepang yang menjadi pelatih kepala. Sangtea gagal tadi untuk mengontrol bola. Indonesia kuasai bola, tadi Evan Dimas. Sangat baik Evan Dimas, terus diburu para pemain Kamboja, gagal dari pemain Kamboja. Ada Ezra Walia langsung ke depan, ada Irfan, masih Irfan, langsung ada Evan Dimas. Kambuaya tidak jadi, gagal lagi. Kita lihat ada Kambuaya ke belakang. Ada Asnawi. Gila lagi ke belakang, kita ada Ryuji. Ya, kita lihat Bung, permainan tim nasional Indonesia begitu mengalir, begitu banyak sekali pergantian daripada posisi, di mana tadi ada Asnawi di sisi kanan dan kini ada Irianto di situ. Mereka bergerak sesuai dengan dinamisme mereka. Luar biasa.
nampaknya Kamboja sedikit gagal karena mereka juga berniat untuk lebih cepat untuk menguasai bola dibanding Indonesia. Tapi nampaknya Indonesia lebih mampu untuk menguasai bola, Bung Bes. Ya, kita tahu ketika Indonesia pegang bola dan bolanya hilang, mereka langsung melakukan press di situ juga. Ini yang luar biasa daripada tim nasional Indonesia pada pertandingan hari. Dibuang tadi oleh satu pemain atau penjaga gawang asal Persikabo yang nampaknya menggantikan posisi Muhammad Riyandi. Kini Kamboja berinisiatif melakukan tekanan. Ada Sangtea gagal dari kontrol bola. Ada Arhan kini Irfan Jaya sangat cepat sekali. Dibayangi oleh Tes Sambat tadi. Maksudnya Saret Kria. Ada Arhan. Kembali lagi kepada Rahmat Irianto. Cantik sekali Rahmat Irianto. Melebar dia ke kanan. Ada maksudnya Witan Sulaiman. Masih Witan pelan saja kepada Asnawi. Masih mencari rekan Asnawi. Dibayangi oleh Min Ratanaka. Ada rekam buaya. Dibayangi kita lihat ada Chan Chow, kini Ryuji angkat langsung ke depan gawang. Ada Sangtea, tidak ada satupun pemain Indonesia. Sangtea ke belakang kepada Saret Kria. Ada Hul Kim Pui tadi. Kita lihat ada Rahmat Irianto mampu memotong bola. Umpan pendek kepada Evan Dimas Darmono. Melebar dia ke kiri. Tempatnya ada Arhan. Masih akan 1-2. Masih Hul Kim Pui mencari rekan dia. Umpan pendek langsung. Kita lihat ada nampaknya gagal tadi Rosip, pemain yang mencetak gol ke gawang Malaysia. Nampaknya pemain Kamboja berusaha untuk memperlambat permainan, Bung Bes. Ya, permainan Kamboja coba melakukan berkembang di situ dia, tetapi pemain Indonesia ada cukup banyak di area Kamboja. Dan dipaksa akhirnya dengan bola-bola long yang masih belum efektif saya lihat. Masih pemain Kamboja berusaha terus menguasai bola. Diburu terus pemain Indonesia. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Asnawi tadi terhadap Lim Kishon. Tendangan bebas. Kini kita lihat ada Saret Kria pada Sangtea. Dikolangi saja tengah oleh Sangtea. Berbahaya dia langsung ke depan. Gagal kini. Cantik sekali kita lihatkan buaya kepada Ezra Walia. Pasukan merah yang kuasai bola. Ada Witan Sulaiman berusaha mendelay bola ke belakang. Kita lihat di tengah ada Rahmat Irianto masuknya kepada Irfan Jaya. Namun berhasil dihadap saja oleh Saret Kria tadi. 10 menit pertama Rahmat Irianto luar biasa. Tidak hanya ketika harus bertahan, tapi ketika dia memegang bola, ketika dia yang melakukan penguasaan bola, dia mampu melakukan switch play cepat ke kiri maupun ke kanan. Masuk Evan Dimas. Ada Chan Chow. Kini kuasai bola Sosidan. Melebar dia ke kiri. Tempatnya kita adalah Lim Kishon. Yang juga bermain saat melawan Malaysia. Bisa dibagi oleh Asnawi. Masih Lim Kishon. Kini Ratanaka. Berbahaya sangat cepat. Masih Ratanaka. Berusaha melewati Ryuji. Berhasil dihadap oleh Ryuji. Meskipun sangat sporadis. Tapi serangan Kamboja sedikit lebih berbahaya juga. Ya, Indonesia harus hati-hati dengan serangan cepat ala Kamboja di situ. Tetapi kita lihat masih sangat awas, masih sangat antisipasi sangat baik Ryuji. Indonesia masih ada 5-6 pemain di situ, tetapi Kamboja hanya membawa 2 dan 3 pemain dari belakang. Harus tetap hati-hati. Nampaknya tempo permainan masih agak tinggi, Bung Bes, sehingga kedua kesebelasan masih terus berusaha untuk melakukan tekanan. Witan Sulaiman terlalu cepat tadi melepaskan bola. Kini tempatnya ada Evan Dimas Darmono. Berusaha menilai sedikit saja tadi. Ada Rahmat Irianto kembali kepada Evan Dimas. Berusaha dikejar tadi kita ada Ratanaka. Ada Arhan pertama. Masih Arhan. Linya oleh kita oleh Saret Kria. Langsung dikotak penalti masih dekat pada Ezra Walian. Gagal kini ada ke Sangtea. Kembali kuasa Indonesia. Arhan pertama. Ke belakang tadi. Masih Arhan. Ada Sangtea. Ada Saret Kria. Ada Irfan Jaya. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Saret Kria. Sehingga tendangan bebas. Tes Sambat kesebelasan yang menggantikan posisi kapten dari Sulisai yang nampaknya digantikan oleh pelatih Honda di pertandingan melawan Indonesia ini, Bung Bes. Ya, Sangtea kita tahu posisinya adalah sayap kanan, tetapi dia bertahan begitu dalam, seakan-akan dia adalah seorang fullback di situ. Ini membuktikan bahwa Kamboja ingin memulai serangan dulu bersama-sama, ingin solid, dan mereka tetap pada filosofinya, tetap memainkan bola dari kaki, tetap build up play di situ dilakukan. Nampaknya Indonesia langsung melakukan tekanan setiap pemain Kamboja melakukan atau memegang bola. Apakah pemain saya sanggup untuk bermain 90 menit seperti ini, Bung Bes? Ya, ini yang menarik, kita harus mengatakan bahwa permainan seperti ini menuntut stamina yang cukup tinggi dan juga kepintaran atau intelijensi. Kapan harus pressing, kapan harus merebut bola, kapan harus menekan. Tetapi saya lihat 11 menit pertama Indonesia luar biasa. Pengambilan keputusannya sudah cukup baik dalam melakukan pressing. Gagal tadi kita lihat Lim Pisot
Leng kiri dari Kamboja yang berusaha menguasai bola, namun nampaknya bola lebih cepat untuk keluar lapangan. Pelatih Sintayong yang nampaknya cukup yakin untuk bisa mengalahkan Kamboja. Ini Alfiandra, bek asal PSIS kuasai bola, ke depan langsung pada rekannya di PSIS juga akan pertama. Langsung kita ada pemain asal Persebaya, Rahmat Irianto, ke kanan langsung ada pemain asal Leki Ageda, ada Witan Sulaiman dibagi oleh kita ada Sefer Rashid, umpan yang tidak cermat dilakukan tadi oleh Witan Sulaiman sehingga gagal tadi serangan atau rancangan serangan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. Kini para pemain Kamboja tadi ada kita lihat Zawalian kuasai bola kepada Witan penalti, arahkan langsung pada Irfan Jaya, kita ada Kambuaya, masih Kambuaya kuasai bola. Siapa yang diberikan langsung di kotak penalti, dihadang ketika oleh pemain-pemain asal Kamboja. Nampaknya pemain Kamboja dan tadi Yusafi masih konsentrasi di belakang, benar-benar menumpuk jauh pemain-pemain Kamboja di lini belakang. Kamboja mendekati penjaga gawang Kim Pui, umpan yang tidak cermat tadi Evan Dimas kepada Asnawi Mangku Alam Bahar. Nampaknya pemain-pemain Kamboja benar-benar sangat tahu untuk menyundutnya permainan ini, membuat Indonesia semakin meluas. Hampir saja tadi umpan Witan Sulaiman kepada Ezra Walian berhasil dihadang para pemain Kamboja tadi. Sambat kapten ke-11 Ezra Walian. Ya, quick play dari tim nasional Indonesia sangat baik. Belum siap pemain Kamboja, tiba-tiba Witan Sulaiman melakukan crossing yang cukup baik. Kalau misalnya tidak direbut, mungkin ini bisa berbuah gol untuk Ezra Walian. Sayang tadi umpan yang sangat baik berhasil dipotong oleh kapten ke-11 Sambat. Tendangan penjuru kedua Indonesia, Ricky Pui sibuk dia melakukan instruksi pada rekan-rekannya. Ada sekitar 6 pemain Indonesia kembali kapten ke-11 Evan Dimas Darmono lakukan sudah di berbahaya tadi, dihadang lagi. Kita ada Arhan Pratama kuasai bola, masih mencari dekat kembali kepada kapten ke-11 Evan Dimas, ke tengah Evan Dimas tempatnya oleh Ricky Kambuaya. Gagal Kambuaya tadi datang membantu Ryuji Utomo ke belakang pada Asnawi, masih memperlambat tempo permainan para pemain Kamboja karena memang pemain Indonesia sangat agresif untuk melakukan tekanan. Asnawi langsung arahkan ke kiri, ada Evan Dimas Darmono, Evan Dimas pada Arhan Pratama pendek saja pada Irfan Jaya, menguasai bola, menari-nari para pemain Indonesia. Rahmat Irianto ke kanan, ada Asnawi, ada Witan Sulaiman, offside tadi. Nampaknya di menit-menit ke-15 ini pemain Indonesia agak sulit untuk bisa menerobos pertahanan yang sangat banyak dari pemain Kamboja, Bung Bes. Ya, betul sekali. Ketika Indonesia in possession, pegang bola, di sana Irianto akan menahan di belakang dan Evan Dimas dan Kambuaya akan berada di depan. Ini membuat Indonesia memiliki pemain lebih banyak di depan dan bisa melakukan combination play yang sangat baik. Tetapi sekarang Kamboja lebih memilih bertahan dan menunggu di belakang. Kembali kita lihat Irfan Jaya berhasil dihadang, dia berusaha dihadang oleh Sambat kapten ke-11 ke dalam Indonesia, meskipun tadi kita lihat Sok Peng yang menggantikan posisi Chan Watanaka, pemain bintang Kamboja yang dicadangkan oleh pelatih Keisuke Honda. Apakah Chan Watanaka saat melawan Malaysia tidak sesuai dengan harapan pelatih Honda sehingga dicadangkan melawan Indonesia, Bung Bes? Ya, dia bermain cukup baik, banyak peluang yang dia sia-siakan ketika melawan Malaysia, dan saya rasa ketika melawan Indonesia, pelatih Kamboja ingin mencoba approach yang baru, warna yang baru, dan akhirnya dia memilih pemain lain yang sesuai dengan gaya bermain yang dia. Sambat tadi pada Chan Watanaka direbut oleh Ezra Walian, masih Ezra langsung Irfan Jaya tendangan yang tidak telak tadi dari Witan yang digagalkan oleh Kim Pui. Inilah Witan Sulaiman. Asnawi gagal, Asnawi direbut di sudut kanan gawang dari Kim Hui dari Kamboja. Gagal tadi Kim Hui untuk bisa meraih bola karena memang bola sangat di pojok, membuat Kamboja kini kembali ketinggalan dari Indonesia. Kini 0-2 Evan Dimas, sehingga seperti gol pertama tadi dicetak oleh Rahmat Irianto lewat sundulan kepala hasil umpan tendangan sudut dari Evan Dimas. Namun kini Evan Dimas yang berhasil mencetak gol sendiri ke gawang Kamboja. 2-0 Indonesia unggul. Kita lihat Min Ratanaka tadi berusaha meraih bola, kini Alfiandra
Passing yang sangat baik pada Arhan. Irfan yang Menarik sekali kita lihat tadi Dewangga, dia sangat maju sekali sampai lini tengah dan memberikan umpan kepada Dewangga di sana, dan akhirnya kita lihat combination play antara Arhan dan Irfan Jaya menghasilkan sebuah tendangan bebas untuk Indonesia. Pemain Indonesia sangat leluasa untuk melakukan passing. Apakah pemain Kamboja memang tidak melakukan pressure yang sangat ketat, Bung Bes? Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemain Kamboja Oh, tadi tendangan dari Alfiandra. Oh, nampaknya Rahmat Irianto gagal tadi. Nampaknya Sintayong terus memerintahkan anak asuhnya untuk terus menekan. Meskipun yang benar memang pemain Indonesia langsung menekan. Tadi kita lihat Yusafi tadi gagal. Pelanggaran dilakukan, kita lihat oleh Seth Rashid. Bukan hanya pressure yang dilakukan oleh Indonesia yang cukup baik pada pertandingan hari ini, tetapi juga penguasaan bola. Ketika mereka berhasil merebut bola, tidak buru-buru, tidak langsung tembak ke depan, tetapi mereka coba pindahkan dari sisi kanan dan ke kiri atau kiri ke kanan, melakukan switch play cepat. Indonesia akhirnya bisa memegang lebih banyak bola dari situ. Alfiandra yang memiliki keistimewaan di kaki kiri akan melakukan tendangan bebas, lakukan sudah berbahaya. Sangat jauh dari sasaran. Tidak jelas tadi apakah memberikan umpan ke tiang dua ataukah memang tadi langsung ke gawang, Bung Bes. Ya, Dewangga, pemain yang berpostur besar ya, center back, tetapi dia punya kepercayaan diri untuk mengambil tendangan bebas jauh di situ. Ul Kim Hui dalam gawang, langsung maksudnya diarahkan kepada Hasaret Keria yang menggantikan posisi bek kanan Chan Som Peak yang bermain melawan Malaysia. Kini tendangan gawang sangat berbahaya dipinjau oleh Kim Hui. Irfan Jaya berebut bola dengan Sosidan. Evan Dimas kepada Arhan. 1-2 Kambuaya. Evan gagal tadi Eza. Sesuai sangat baik, Bung Bes. Ya, terbuka pertahanan daripada Kamboja dan Ezra mengambil peluang itu melakukan tembakan jarak jauh. Sayangnya belum on target. Sayang tadi tendangan jarak jauh dari Ezra Walian dari luar kotak penalti sekitar 18 meter. Hanya menyamping di samping kiri tadi. Gagal untuk menambah keunggulan. Tekanan coba dilakukan para pemain Indonesia. Limpisot berusaha mengalih bola. Gagal melewati akal. Bukan sebuah pelanggaran. Evan Dimas Dalmono dilanggar oleh Limpisot. Nampaknya para pemain Kamboja benar-benar masih kesulitan untuk bisa menguasai bola. Tidak seperti niat awal mereka yang nampaknya sempat berinisiatif untuk lebih dahulu untuk bisa menguasai bola dan juga permainan dibanding para pemain Indonesia, Bung Bes. Ya, bila play yang coba dilakukan oleh Kamboja sepertinya belum cukup berhasil pada 20 menit awal. Ya, di mana pemain Indonesia begitu ketat, begitu agresif. Ketika ada pemain Kamboja yang membawa bola di area mereka langsung melakukan press. Begitu juga ketika Indonesia kehilangan bola, counter press seketika dilakukan. Jalan Irfan Jaya terhadap Kang Chow tadi yang bebas langsung. Limpisot, apakah pelanggaran dilakukan terhadap Ryuji Utomo? Sebuah benturan yang sangat keras bukan terhadap Ryuji Utomo dan juga Limpisot. Ya, Limpisot berusaha mengamankan bola, tetapi Ryuji terjatuh di situ dan kita lihat apakah cukup parah jatuhnya dan sepertinya ya sangat keras tadi benturannya, Bung Bes. Tidak ada niatan tentunya dari Limpisot. Semoga tidak terjadi apa-apa, yang tidak terjadi apa-apa karena memang Ryuji Persija Jakarta ini pinjamkan ke Penang. Klub Malaysia ini masih mampu bermain. Limpisot adalah pemain muda dari Kamboja yang masih dipercaya oleh pelatih Honda untuk terus bermain seperti dia juga melawan Malaysia, Bung Bes. Ya, betul sekali, bersama dengan pemain lainnya dia berhasil masuk ke dalam tim nasional Kamboja, dan ini di awal memang dibuat Kamboja datang ke AFF Suzuki Cup bersama dengan banyak pemain muda dan tidak ada pemain yang bermain di luar negeri sana. Semuanya main di liga lokal. Nindra Tanaka sudah umpan cepat tadi berbahaya.
Sosidan. Inilah Kambuaya, mana saat Persebaya Surabaya. Karena sudah lama kita tidak mendengar marga Kambuaya. Seperti di era 80-an kita lihat atau tidak dengar nama Yohanes Kambuaya, pemain Perseman Manokwari. Ya, Kambuaya pemain kejutan di tim nasional Indonesia 1 tahun terakhir, di mana dia selalu dipanggil mengikuti pemusatan latihan dan akhirnya dia mendapatkan kepercayaan untuk mengisi 1 slot di antara 3 gelandang yang dipercaya oleh pelatih. Arahan pertama ke depan kepada Irfan Jaya. Gagal tadi untuk menyambut bola karena kita ada Chan Chow. Ini Chan Chow. Nampaknya sedikit leluasa para pemain Kamboja untuk menguasai bola. Dan Rasid dipotong saja oleh Evan Dimas Darmono. Witan Sulaiman. Gagal tadi Witan. Umpan terobosan tadi maksudnya tadi. Rasid. Ada Sosidan. Di menit ke-24 ini nampaknya pemain Kamboja berusaha menguasai bola. Nampaknya Witan Sulaiman masih terguling-guling di rumput lapangan Stadion Bisan. Witan Sulaiman, salah satu pemain yang bermain di luar negeri, diharapkan mampu memberikan pengalamannya yang dia dapatkan di luar negeri untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Masih sangat muda. Kita lihat sebuah gol yang sangat cantik tadi dilakukan atau diumpan Evan Dimas, dan Evan Dimas sendiri untuk bisa mencetak gol kedua Indonesia di babak utama ini. Ezra Walia ke depan langsung kepada Irfan Jaya, dibayang oleh Tes Sambat, gagal untuk meraih bola. Sebuah delay yang sangat baik dari Tes Sambat menyulitkan Irfan Jaya untuk meraih bola tadi, Bung Bes. Ya, Irfan Jaya, salah satu pemain terbaik di Liga Indonesia saat ini, tentunya pemain lokal berada di papan atas di daftar top skor di Liga Indonesia bersama PSS Sleman. Luar biasa. Witan Sulaiman berhasil meraih bola, gagal tadi melewati para pemain Kamboja. Ya, ada gerakan tambahan sedikit dari pemain Kamboja kepada Asnawi di situ dan akhirnya berbuah pelanggaran. Jelas sebuah pelanggaran sangat telak dilakukan oleh Seter Rasif tadi. Pelanggaran agak keras tadi, Bung Bes. Pelanggaran yang agak keras dan tidak perlu dilakukan ketika lawan tidak terlalu menguasai bola dan itu masih bola untuk adu sprint, dia melakukan gerakan tambahan itu saya rasa tidak perlu. Semestinya kartu kuning kan? Hanya dibiarkan saja oleh wasit Said Yaakob tadi. Lalu Kim Pui berikan instruksi ke Dewangga, gagal tadi Kemaya tendangan bebas Indonesia. Depan langsung arahkan kepada Lim Kisot. Gagal Lim Kisot untuk bisa meraih bola karena bola bergerak lebih cepat oleh Kisot, pemain kelahiran 2001, pemain yang sangat muda dari Kamboja. Ya, permainan direct daripada Kamboja belum connect di situ kita lihat. Ketika bola dilempar ke depan belum ada fullback yang ikut untuk membantu serangan. Yusafi berhasil dia meraih bola dari Witan, umpan pada Seter Rasid, kembali pada Yusafi, langsung ke depan, berhasil dipotong oleh Evan Dimas Darmono. Masih Evan Dimas, ketekan pada Rizky Kambuaya, dibuat oleh Sosidan. Kini ada Rahmat Irianto, kembali kepada Evan Dimas, angkat ke mulut gawang, arahkan kosong, ada Sangtea, pemain Kamboja kuasai bola, ke belakang berbahaya. Oh, sangat bahaya para pemain Kamboja. Masih kepada Tes Sambat, dicocor saja oleh Irfan Jaya, membuat bola tadi keluar lapangan. Tidak bisa leluasa melakukan penguasaan bola Kamboja di mana di area mereka sendiri dilakukan press oleh pemain Indonesia. Kita lihat Irfan Jaya hampir bisa merebut bola ketika Kamboja menguasai di dalam kotak penalti. Kim Pui telah kebobolan 2 gol. Lakukan tendangan bebas pendek saja, sangat berani, luar biasa pemain Kamboja meskipun tertinggal 0-2 tapi cukup berani untuk bermain bola di belakang. Harus kita bayar kembali Irfan Jaya. Langsung Irfan Jaya berhasil diblok dengan sangat-sangat cantik oleh Tes Sambat, menggagalkan Indonesia untuk meraih tendangan penjuru tadi, Bung Bes. Ya, sedikit instruksi dari Honda sepertinya. Direct. Ya, ketika tidak bisa melakukan umpan pendek, lakukan direct. Jangan takut. Kembali sangat berani para pemain Kamboja. Kembali pada Hu Kim Hu. Pendek saja pada Yusafi. Masih Yusafi. Siapa yang akan diberikan? Langsung pada Min Ratanaka. Dibayangi oleh Evan Dimas. Ada Lim Pisot. Kembali Ratanaka. Umpan pendek cepat direct. Tetapi sepertinya belum cukup berjalan lancar rencana daripada pelatih Jepang Kamboja. Menit ke-28 masih 2-0 tertinggal. Oh, sangat baik. Kita
Shooting Kambuaya. Ada hal sangat terbuka namun kurang terarah tadi Bung Bes. Sebuah peluang yang sangat-sangat cantik sesungguhnya. Ya, tendangan kaki kiri cepat saja Indonesia ketika mereka berhasil rebut bola. Yang mereka lakukan adalah menyerang. Di situ lihat, sangat free, sangat bebas. Tidak ada gelandang yang melakukan tekanan kepada Kambuaya. Free dia. Kurang tenang nampaknya Bung Bes. Eksekusi yang dilakukan oleh Kambuaya sehingga melebar tadi, padahal tidak terlalu banyak gangguan yang dilakukan para pemain Kamboja. Jaga lagi build up yang dilakukan para pemain Kamboja dari bawah. Buat Indonesia berkesempatan untuk melakukan tekanan. Arhan Pratama jauh langsung masuk kepada Ezra. Digagalkan tadi oleh Saret Kria. Kini Sokpeng ke belakang. Ada Rashid, masih Rashid. Limpisot. Rashid lagi, Limpisot lagi. Masih untuk ke depan, berbahaya kepada Kim Sokpeng. Datang ke depan, memotong kita lihat. Sakro Krishna Fadila. Inilah Sokpeng tadi. Ya, Kamboja kesulitan untuk menyerang Indonesia. Ketika mereka pegang bola, mereka langsung direct ke depan. Di mana di depan masih ada 4 bek Indonesia dan mereka kesulitan. 2 melawan 4. Di sepak bola harus kita yang menang jumlah, bukan lawan. Rahmat Irianto. Ezra Walia sangat baik untuk bola. Sangat cepat. Evan Dimas Darmono. Dari sisi kanan pertahanan Kamboja. Evan Dimas di kotak penalti. Arahkan kepada Ezra. Oh, ada Witan Sulaiman. Terlalu jauh tadi. Kembali tekanan. Ada Asnawi. Berhasil dibayang oleh Limpisot. Masih Asnawi. Pendek saja. Umpan kepada Witan Sulaiman. Terlalu mudah dibaca para pemain Kamboja. Gagal lagi tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Indonesia. 2-0, belum puas Indonesia, masih ingin cetak gol lagi, masih ingin menyerang. Kita lihat counter movement yang sangat baik dari Evan Dimas dan Irfan Jaya, di mana Irfan Jaya mengambil posisi Evan Dimas dan Evan Dimas seakan-akan menjadi sayap Indonesia tadi. Hampir saja dia membuat assist untuk gol ketiga Indonesia. Masih belum puas nampaknya para pemain Indonesia. Di babak pertama ini terus melakukan tekanan-tekanan gencar. Ezra Walia sangat sulit diambil. Dicocor saja, kita ada Alset Rashid melakukan buangan tadi ke daerah sendiri sehingga menjadikan tendangan penjuru yang ketiga buat Indonesia dan Ezra Walian. Ezra Walian, lulusan dari Ajax Academy, tipikal striker modern saat ini, tinggi, besar, bisa pegang bola, tendangan kuat, keras, dan stamina juga cukup baik. Kita tunggu gol dari Ezra Walian untuk tim nasional. Gol atas Kamboja yang memang dalam sejarahnya kita selalu mampu menang telak di Piala AFF atas Kamboja seperti yang terjadi 2002, 2004, 2008. Itulah sebuah proses yang sangat-sangat penting dari Indonesia ke gawang Kamboja, Bung Bes. Ya, kita lihat Indonesia sekarang punya kekuatan, punya senjata di sana, bola mati, tendangan corner mereka memaksimalkan dengan baik. Terbukti 2 gol. Sangat berbahaya Kamboja. Kyusokpeng, masih Kyusokpeng berusaha di kotak penalti. Syuting langsung terlalu lemah. Tadi sangat berani bermain-main Asnawi. Sedikit marah tadi kita terlalu Utomo terhadap Asnawi. Karena terlalu berani untuk melakukan menyerang. Dan ketika Kamboja mencetak gol melawan Malaysia juga itu berawal dari skema seperti ini. Dan penalti untuk Kamboja saat itu. Kita harus waspada. Hasilkan pelatih setelah gawangnya itu Sijuhun nampaknya memberikan instruksi yang sangat keras kepada para pemain Indonesia. Karena biar bagaimana Indonesia. Ya, zonal marking yang dilakukan oleh pemain Indonesia di wilayahnya, kita lihat. Jauh kali kita lihat tendangan dari Sokpeng melewati kepala dari penjaga gawang Sakrul Krishna Fadila, penjaga gawang kelahiran Sleman yang kini menghuni klub Persikabo. Nampaknya para supporter Indonesia dimanapun Indonesia bermain selalu ada. Terbukti di Stadion Bisan Singapura ini, para pemain Indonesia atau supporter Indonesia tetap meluncur setia untuk mendukung penampilan timnas Indonesia. Sangat baik dari Irfan Jaya. Ezra Walia gagal tadi. Oh, luar biasa. Min Ratanaka, masih Ratanaka. Ada Sokpeng, gagal jadi oleh Dewangga. Ada Kambuaya. Inilah Ratanaka yang menggantikan posisi dari On Champolin dan juga Coach Sopuka.
tidak bermain karena memang tidak diturunkan oleh pelatih Keisuke Honda dan Ryu Hirose dari Jepang. Ya, pemain-pemain muda Kamboja sudah mulai berani melakukan combination play di situ, cari orang ketiga, switch play cepat, tetapi eksekusinya masih belum baik dan masih bisa direbut oleh pemain Indonesia. Nampaknya pemain Kamboja jika dibiarkan leluasa untuk memegang bola cukup berbahaya juga, Bung Bes. Ya, betul sekali. Kalau kita menyaksikan pertandingan Kamboja melawan Malaysia, itu banyak sekali peluang yang dimiliki oleh Kamboja, tetapi belum ada yang bisa membahayakan gawang Malaysia sampai menit ke-90. Tetap harus waspada Indonesia. Luar biasa Indonesia di Piala AFF di tahun 96 mengalahkan Kamboja dengan skor 3-0, 2002 mengalahkan Kamboja 4-2, 2004 mengalahkan Kamboja 8-0, 2008 mengalahkan Kamboja 4-0. Secara keseluruhan di Piala AFF Indonesia mampu menjebol gawang Kamboja dengan 24 gol dan cuma 2 kali kebobolan, sebuah rekor yang sangat-sangat baik dari Indonesia ke gawang Kamboja. Terobosan tadi coba dilakukan kepada Pisokpeng, gagal di... Kita lihat, tidak adanya penjagaan, bisa mencetak gol dengan leluasa pemain Kamboja. Alfiandra pun tidak terlalu ketat tadi untuk mengawal pergerakan dari pemain Kamboja, Bung Bes. Ya, masih harus waspada, pertandingan sepak bola 90 menit. Jangan berhenti Indonesia, tetap fokus. Direbut Evan Dimas, kini kuasai para pemain merah putih. Witan Sulaiman cantik sekali menguasai bola ke belakang pada Asnawi. Bola Indonesia menjadi 3-1. Asnawi, masih Asnawi. Umpan langsung di kotak penalti. Ya Tuhan, nikmat Tuhan adalah yang mendustakan Ezra Walian dan juga Irfan Jaya. Sebuah peluang yang sangat-sangat terbuka. Kapten kesebelasan Evan Dimas Darmono memang memotong jalur pergerakan atau jalur lari dari Evan Dimas sehingga kartu kuning nampaknya dari Said Yaakob kepada Lim Pisok karena memprotes yang tersebut pelanggaran. Ada gerakan tambahan sedikit, bukan hanya bola yang coba direbut, tetapi juga mencoba menghadang pergerakan dari seorang Evan Dimas. Ya, sepertinya ada peringatan untuk Lim Pisok. Hati-hati. Lim Pisok mendapatkan kartu kuning dari wasit Said Yaakob. Inilah debut dari Limpisot di Piala AFF. Dia 2 kali bermain di grup D ini di AFF 2020 setelah melawan Malaysia dan kini melawan Indonesia. Malaysia unggul 3-1 atas Kamboja dan kini Indonesia unggul 3-1 atas Kamboja di babak pertama. Tentu saja Indonesia harus mampu untuk menambah keunggulan untuk bisa berhitung dengan Vietnam dan juga Malaysia di akhir penyisihan grup B. Apakah ada sebuah pergantian pemain? Edo nampaknya akan masuk, Bung Bes, siapa yang akan digantikan? Ya, kita lihat sepertinya ada pemain yang berbeda. Langkah sudah mulai berbahaya. Sebut tadi oleh Edo. Alfiandra shooting tadi. Sangat baik tadi dari Lim Pisok. Santea, Alfiandra, Ezra berusaha mengejar, gagal tadi, dihadang saja oleh... Kita lihat tadi, Edo, bola pertama Edo adalah bola clearance, luar biasa. Langsung mengamankan gawang Indonesia di sana. Sebuah ending yang sangat baik. Maturianto, ditekan kembali para pemain Indonesia. Operasi tadi pada Lim Pisok, gagal meraih bola. Ryuji Utomo dari Lim Pisok nampaknya cukup berbahaya juga, tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain Kamboja. Tidak boleh dibiarkan, Bung Bes. Jika dibiarkan para pemain Kamboja berkembang, nampaknya cukup berbahaya juga tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Lim Pisok. Jangan biarkan mereka berkembang, jangan biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Ball position itu biasa dilakukan oleh Kamboja, jangan biarkan mereka melakukan 1-2 di lini tengah dan tetap Indonesia bermain sesuai dengan yang mereka inginkan. Lihat, 1-2 Indonesia. Buaya, Asnawi, Witan Sulaiman, angkat langsung di kotak penalti, arahnya pada siapa tadi? Witan gagal mendekati Ezra Walian. Kim Pui datang memotong bola. Umpan dari Witan Sulaiman menggagalkan tekanan-tekanan
coba lakukan para pemain merah putih. Sambat langsung ke depan, arah kepada Sangtea. Ada Edo, gagalkan Sangtea. Rahmat Irianto, Irfan Jaya, Edo kepada Ezra, berduel dengan Sambat Ezra. Sangat baik pada Edo. Asik Edo, belakang Edo. Rahmat Irianto, gagal memberikan umpan matang Edo. Sosidan, Kamboja kini kuasai bola. Jauh ke kanan, ada Limpisot, kontrol yang baik, melewati Asnawi, sangat berbahaya, berusaha melewati. Ryuji gagal tadi Limpisot, sliding yang sangat keras dilakukan oleh Ryuji, gagalkan tekanan coba dilakukan oleh Limpisot. Asnawi langsung jauh ke depan, arahkan kepada Ezra, ada tes sambat Kamboja tadi, ada kita lihat Cancau kepada Rosid, ada Cancau lagi, bukan sebuah pelanggaran KO, nampaknya Yakob, wasit melakukan keputusan untuk memberikan tendangan bebas buat Kamboja. Inilah Ricky Kambuaya, gelandang asal Persebaya Surabaya. Ada Sosidan, masih Sosidan, tekanan pada Kyo Copek. Kembali para pemain Kamboja. Kini kita ada Limpisot kepada Kriya ke kanan, pada Sangtea lagi, dibayangi oleh kedua Edo. Kita ke tengah ada Sosidan Kamboja, Limpisot pada Sangtea, umpan masih cepat pada Kesakpen, namun gagal, bola terlalu tinggi sehingga bola mudah saja ini dikuasai oleh penjaga gawang Sahrul Trisna Fadila, penjaga gawang asal Persikabo. Pemain yang atau penjaga gawang asal atau kelahiran Sleman ini menguasai bola. Mencoba menurunkan tempo, dia lihat bahwa Kamboja sedang dalam tempo yang sangat baik menguasai bola, dia coba turunkan, dia coba main menenangkan teman-teman. Kita lihat Witan Sulaiman masuk ke lini tengah. Ball position 57% berbanding 43%. Makanya di babak pertama ini meskipun cukup tidak, tapi terlihat juga bahwa Kamboja juga bisa melakukan tekanan yang sangat berbahaya. Masih harus hati-hati Indonesia pertandingan belum berakhir, apalagi ini pertandingan pertama. Sebentar lagi tinggal 2 atau 2 menit lagi yang berakhir. Tetap fokus, tetap konsentrasi. 1 menit. 1 menit di babak pertama. Indonesia berunggul 3-1 lewat 2 gol Rahmat Irianto dan juga kesebelasan Eka Dua. Lemparan ke dalam, Sarek Kriya ke depan langsung arahkan kepada Kesokten, jadi kepada Edo, akhirnya Rahmat Irianto ke tengah, ada Witan Sulaiman ke kiri langsung kepada Ezra Walia. Bola atau Ezra Walia posisinya sudah dalam posisi offside sehingga tendangan bebas buat Kamboja. Ya, para pendukung Indonesia yang datang langsung ke Stadion Bisan Singapura. Tengah pada Limpisot, Kamboja kuasai bola lewat sisi kanan pertahanan Indonesia pada Serta Rashid. Dan Yakob telah menipuli tanda berhasil pertandingan babak pertama Indonesia melawan Kamboja dengan skor 3-1 buat keunggulan Indonesia. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Liga Indonesia dan juga pernah bermain di Liga Thailand. Di situ dia akan memberikan sebuah pengalamannya dia dan memberikan kepercayaan diri untuk Indonesia agar tidak kebobolan dan tetap fokus di sana. Betul. Dan pertandingan akan segera dimulai pemirsa. Langsung saja saya berikan kembali kepada rekan saya Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Kembali kita menyaksikan pertandingan babak kedua AFF 2020 yang diselenggarakan tahun 2021 ini di Singapura. Di grup B, Indonesia melawan Kamboja. Di babak kedua di babak pertama Indonesia sementara unggul tadi 3-1 lewat 2 gol Rahmat Irianto dan 1 gol lewat kaki Evan Dimas Darmono. Nampaknya ada satu pergantian pemain yaitu Ramai Rumakik yang terlihat tadi masuk bermain di babak kedua ini. Bung Bes, apakah yang akan dilakukan oleh Sintayong? Ya, kita lihat Sintayong dia sedikit mempersiapkan untuk pertandingan berikutnya dan mengganti 2 pemain sekaligus. Ramai Rumakik masuk dan juga ada Victor Igbonevo di sana. Dan kita lihat Dewangga yang digantikan. Prabowo nampaknya Bung Bes. Prabowo digantikan oleh Victor Igbonevo. Dan memang tadi sedikit kerap kali melakukan kesalahan kecil yang dilakukan oleh Ryuji ya, yang membuat gawang Indonesia agak sedikit berbahaya untuk ditembus para pemain Indonesia, khususnya tadi ada Limpisot, nampaknya Dewangga yang akan berduet dengan Victor Igbonevo. Victor Igbonevo sendiri adalah pemain Indonesia. Sangat berbahaya terlepas dari Dewangga, shooting langsung. Kesalahan Dewangga. Ya,
Peluang pertama pada babak kedua diciptakan oleh Kamboja berkat kesalahan pemain Indonesia sendiri dan hampir saja tendangan kaki kiri dari Sokpeng menembus pertahanan Indonesia di sini. Kesalahan Dewangga untuk mengantisipasi umpan terobosan hampir saja menghukum Indonesia. Lalu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan untuk mengambil bola langsung tadi Dewangga. Untung saja Kyo Sokpeng gagal tadi. Victor Igbonevo adalah pemain Indonesia kelahiran Nigeria yang juga bermain di Piala AFF 2014. Tapi Indonesia gagal untuk melaju ke semifinal. Tapi Indonesia dilatih oleh Alfred Riedel. Dan saat itu juga ada sebuah kebijakan satu klub hanya boleh mengirimkan 2 pemain seperti juga di 2016 dan saat ini juga sebuah keputusan yang menurut saya sangat aneh, Bung Bas. Ya, masih ada keputusan yang seperti itu, masih ada 2 atau 3 pemain dari klub yang boleh dipanggil ke tim nasional dan hampir sudah berjalan tapi pemain ada kita lihat juga itu langsung di kotak penalti berbahaya berhasil dimentahkan Ramai Rumaki bukan sebuah sambat tadi ada sebuah peluang pas yang sangat baik juga Bung Des. pertahanan Kamboja sudah terbuka. Kita lihat lini tengahnya sepi sekali, tidak ada pemain di situ. Lihat serangan balik cepat dari Indonesia dan Evan Dimas berdiri bebas, sebebas-bebasnya melakukan tendangan dari luar kotak penalti dan follow up dari Rumaki belum mencapai target. Posisi yang sangat tepat tadi Kim Hui untuk mengantisipasi tendangan langsung first time dari Evan Dimas menggagalkan tekanan Indonesia. Akhirnya setter Rashid cetak gol ke gawang Malaysia kepada Minrat Tanaka. Sedikit bertembak para pemain Kamboja. Chen Chao kepada Kyo Sokpeng tadi gagal berusaha melakukan tekanan para pemain Kamboja. Yusaki Rashid bisa melewati Kimi Witan. Victor Igbonevo ke belakang kepada Sahrul. Kita tahu Victor Igbonevo adalah salah satu pemain senior yang ada di tim nasional Indonesia dan juga pemain tertua di AFF gelaran AFF tiap tahun ini, 36 tahun usianya. Sangat berpengalaman tentu saja pemain di Thailand juga. Ramai ke belakang kepada Edo Febriansyah. Victor Igbonevo langsung ke depan. Gagal Victor. Evan Dimas kontrol dada sangat baik sekali. Kambuaya, Rahmat Irianto berusaha menguasai bola para pemain Indonesia. Rahmat ada Kambuaya. Umpan yang tidak ada Kambuaya. Lalu meminta bola ke depan tapi diberikan ke belakang oleh Kambuaya. Ya, komunikasi yang masih belum sempurna dari tim nasional Indonesia di mana belum adanya komunikasi tersebut dengan tahu kita ke depan tapi Kambuaya memberikan bolanya ke kaki. Ezra Walia berputar-putar sendiri. Tidak ada dukungan satupun dari pemain Indonesia. Dicuri Limpisot. Pisot berusaha mengajak lari Asnawi Limpisot. Asnawi, Rahmat Irianto. Witan Sulaiman. Rashid. Ramai Rumaki. Gagal Ramai Rumaki. Saling bergantung pada Kambuaya untuk mengambil bola. Limpisot. Sangat cepat Limpisot. Sokpeng. Minrat Tanaka. Limpisot. Lebar dia ke kanan. Sangat berkembang para pemain Kamboja. Riak. Waltana Changpea tadi. Riak pada Sasidan. Cincau. Masih Cincau. Rashid. Ke depan langsung. Limpisot. Ada ke tengah Limpisot. Siapa akan diberikan? Bersama dengan Sosidan. Kembali lagi pada Roshim. Langsung posisi lagi. Berbahaya. Masukkan kepada Sokpeng. Namun terlalu jauh tadi melewati kepala dari Sokpeng. Betul sangat berkembang. Sangat berbahaya jika dibiarkan. Ya, sama seperti ketika melawan Malaysia. Malaysia memang mencetak 3 gol, tapi peluang dari Kamboja juga tidak sedikit. Dan di sini berbahaya kalau kita berikan mereka ruang, kalau kita berikan mereka kesempatan untuk melakukan umpan tapi dia. Asnawi. Terima umpan dari Witan tadi. Sangat baik melebar dia ke kiri pada Edo Fridiansa. Main asal Persita Tangerang.
Ada dengan Chang Tea. Ke depan langsung. Sudah kepada Witan. Gagal. Ada Sambat. Oh, sangat baik Sosidan. Sangat berani para pemain Kamboja. Langsung ke tengah. Tidak ada satupun pemain Kamboja. Victor Ivo. Pemain Indonesia sangat leluasa pada Rahmat Irianto. Masih Irianto. Witan Sulaiman ke depan masuknya. Lebih dekat dengan penjaga gawang Kim. Adalah Witan Sulaiman. Sangat-sangat diharapkan untuk membongkar pertahanan Kamboja. Riki Kambuaya. Sampai diberikan Ezra Walia. Ke tengah langsung. Hadang kita oleh Kria. Ramai Rumatik berusaha meraih bola. Sangtea. Oh, dia depan Ramai Rumatik. Pada tidak cermat dipotong saja tadi oleh Cencau. Kini Rahmat Irianto dikuasai bola. Asnawi. Kambuaya. Tepat kepada Witan Sulaiman. Berhadapan dengan Rosyid. Umpan kepada Kambuaya di kotak penalti. Witan. Kambuaya ke belakang. Asnawi. Sangat baik. Shooting. Ada Evan Dimas Darmono. Gagal pemain Indonesia. Sebuah peluang sangat baik dari Bung Bes. Ya, kombinasi yang sangat baik. Coba diterapkan oleh Indonesia. Bermain 1-2 di sana. Evan Dimas. Witan Sulaiman. Dan akhirnya sebuah shoot dari Witan Sulaiman hanya mengenai pemain sendiri. Pemain dari Ezra Walia tadi Bung Bes. Sebuah peluang yang sangat baik sungguhnya. Oh, ayam tadi. Pemain Kamboja berusaha menguasai bola, dipotong lagi oleh Edo. Ke tengah Edo ada Witan. Kim dari Kamboja ini Bung Bes. Ya, gol yang melalui proses yang sangat baik. Umpan dari kaki-kaki Indonesia ternyata bisa melakukan umpan. Dan akhirnya kita lihat kombinasi play yang sangat baik. Menghasilkan gol yang cantik juga. Hati-hati, Kamboja kembali menyerang. Kembali Kamboja melakukan tekanan. Ada Hendra Tanaka gagal tadi membentur kaki dari Victor Ivo. Ada Rosyid akhirnya malah Tanaka ke belakang. Ada Cencau, masih Cencau siapa yang diberikan kepada Rosyid lagi. Masih Rosyid berusaha melewati Witan, melihat menari-nari tadi. Cukup berani para pemain Kamboja. Masih Rosyid lagi. Oh, sangat berbahaya. Hendra Tanaka ke depan. Ada Kisop. Penjaga gawang asal Turki Tosikabo. Sebuah pengamatan yang sangat baik dari penjaga gawang Tosikabo ini Bung Bes. Ya, hati-hati ketika Kamboja memegang bola, mereka lihat ada celah melakukan umpan melewati dua center back Indonesia yang cukup besar. Dan akhirnya pengamatan yang baik dari goalkeeper yang berani keluar dan akhirnya tidak terjadi gol. Ezra Walia kepada Kambuaya ke kiri. Tempat kita lihat ada Alfranda yang masuk ke depan tadi. Ada penonton Sambat, ada Kambuaya lagi. Ke belakang ke Asnawi. Langsung ke penalti. Tidak sampai kepala Ezra untuk menyambut umpan yang sangat-sangat baik dilakukan para pemain Indonesia Bung Bes. Indonesia masih terus menekan, masih ingin mencetak gol kelima dan sudah dibuktikan oleh Ezra Walia yang menjadi target dan hampir saja sebuah umpan dari sisi kiri membuat Ezra mencetak gol dari situasi ini. Ya, Indonesia pernah mencetak 4 gol ke gawang Kamboja di Piala AFF 2002 saat menang 4-2 dan juga mencetak 4-0 ke gawang Kamboja pada Piala AFF 2008. Dan kali Indonesia sudah unggul 4-1, sebuah pencapaian cukup bagus buat Indonesia. Dan sebetulnya Kamboja adalah bukan tim yang mediocre di tahun 70-an. Karena di tahun 72 Kamboja pernah mencapai semifinal di Piala Asia saat itu pemain Kamboja yang menjadi legenda adalah Peng Sopet. Adalah Peng Sopet salah satu tokoh sepak bola Kamboja yang bisa membangun kembali persepuluhan Kamboja. Peng Sopet adalah pemain Kamboja legenda Kamboja yang berasal dari kampung Cham, sebuah kampung Melayu di Kamboja. Oke, ini tekanan coba dilakukan para pemain Kamboja tadi. Baru masuk pemain nomor punggung 27. Terlihat masih sangat muda-muda sekali yang dimainkan oleh pemain Kamboja. Kita lihat Asnawi melakukan pelanggaran di sana dan ini berbahaya Indonesia Masuk itu menekan Indonesia. Pelanggar lagi nomor punggung berbahaya tadi. Tendangan jarak dari Kamboja. Witan Sulaiman berputar cantik
sekali. Evan Dimas Darmono cepat langsung ada Kambuaya bergerak Kea, masih Kambuaya. Datang menghajam penjaga gawang Fulkin Full untuk memotong umpan yang diberikan Kambuaya kepada Ramai Rumakik. Sebuah serangan yang sangat cepat dan sangat berbahaya sesungguhnya tadi Bungkus. Cepat sekali serangan balik Indonesia, mulai dari situasi free kick. Indonesia berhasil membangun serangan dan satu tendangan switch play cepat dari Evan Dimas membuka pertahanan Kamboja. Hampir saja Indonesia menambah keunggulannya di sana. Oh, yang cepat kembali dilakukan oleh Kamboja lewat Lim Pisot. Handsball tadi nampaknya Dewangga. Hati-hati Indonesia. Nampaknya Kamboja benar-benar bisa memberikan perlawanan yang sangat-sangat baik ke gawang Indonesia. Jika tidak hati-hati tentu sangat berbahaya, Bung Bes. Ya, antisipasi serangan balik dari Kamboja juga harus diperhatikan oleh Indonesia. Di mana Kamboja, walaupun tertinggal 4-1, mereka masih percaya diri, mereka masih berani bilang, dan mereka sesekali berani melakukan penetrasi di area. Udon yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas serangan dari masuk tadi. Ada sekitar 5 pemain Indonesia yang melakukan pelanggaran hidup. Ada protes dari Udon. Ada merasa pelanggaran hidup terlalu dekat. Dan memang pagar dari bola yang 9,15 meter. Wasit Seth Yakob perintah kepada pemain Indonesia untuk mundur sedikit. Nampaknya tadi Udon melakukan protes dengan merasa agar hidup Indonesia sehingga mengubah skor menjadi 4-2, skor yang sama dengan skor Indonesia Kamboja di Piala Tiger 2002. Saat itu hat-trick dari Bambang Pamungkas membuat Indonesia unggul 4-2 dari Kamboja 1. Dan jauh ke depan tanya para Indonesia masih agak sedikit panik juga melihat tekanan-tekanan atau merasakan tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain Kamboja, Bung Abes. Tetap harus hati-hati tim nasional Indonesia, tetap harus percaya diri. Walaupun mereka menang 4-2, tetap mereka harus percaya pada diri mereka. Karena kalau mereka panik, mereka akan melakukan bola-bola long yang seperti dulu sering dilakukan. Oh, sangat baik tadi Chen Chao ke kiri pada Nora menantikan posisi dari Adrian. Kini kita lihat ada punggung 16. Sopeng tadi ada Santea dipotong saja oleh Ramai Rumakik. Bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat kini Kamboja melakukan penguasaan bola di sana dan sepertinya ada pemain yang cedera. Nampaknya Ramai Rumakik tadi mendapatkan benturan masih tergeletak di lapangan. Ya, Indonesia sudah melakukan 3 pergantian pemain dan di mana biasanya peraturan ketika pandemi 5 pergantian pemain bisa dilakukan dengan Indonesia. Kemungkinan masih menyisakan 2 pergantian pemain lagi. Ya, 5 pergantian dalam 3 kesempatan, Bung Bes. Udom tadi mencetak gol ke gawang Indonesia lewat tendangan bebas. Kita lihat pemirsa sebuah shooting yang mampu dibaca dengan sangat baik karena memang bola berubah tadi. Rusia pertama kali bertemu di tahun 1966 pada kualifikasi Ganevo. Saat itu Indonesia dan Kamboja berbagi angka 0-0. Dan di era 70-an karena memang Kamboja sangat tangguh. Semifinal Piala Asia tahun 1972. Dan dia sendiri prestasi Kamboja sangat miris karena sempat tidak bisa bermain di Piala AFF 2008. Lagi dari Evan Dimas gagal tadi. Ya, kita lihat pemain Kamboja, mereka masih berani menjadi salah satu pencetak gol termuda di kualifikasi Piala Dunia lalu dengan 1 gol. Umurnya masih sangat muda saat itu. Berusaha melakukan pressing ketat para pemain Kamboja untuk tidak membiarkan Indonesia berkembang. Torot berusaha mengejar bola tadi. Oh, Torot berhasil menguasai bola. Masih Torot. Belakang. Sambat kapten ke-11 pada Fulkin Yusafi. Menarik untuk dilihat nasional Kamboja berani mengejar bola dari dan ibu kaki. Ramai Rumakik digagalkan oleh Sambat. Bisa dikejar oleh Ramai
Malaysia. Kesempatan Indonesia untuk bisa ditahan bola kembali, sedikit terpincang-pincang tes sambat. Kim Hui berusaha konsentrasi, fokus dari guru Indonesia. Buang kembali oleh Torres. Bebas kita lihat, tidak ada pemain Kamboja. Asnawi jauh ke depan, arahkan kepada Witan, sangat jauh untuk dikejar, tidak dibiarkan saja oleh Sarif Ria tadi yang menggantikan posisi dari si Sarif Ria. Dari Kim Hui, Udom, dibayar terus oleh Victor Yusafi, buat bola ke depan. Esra Walia, masih Esra, shooting Esra di belakang Yusafi, Witan Sulaiman, di kotak penalti. Endo, sangat berbahaya. Udom, serangan dari Kamboja, sangat cepat. Santea, hasil ditutup tadi oleh Edo. Kick Sokpeng, masih ke Sokpeng, berhasil melewati Victor, masih ke Sokpeng, umpan terobosan untuk saja gagal ke kiri Ramai Rumaki, umpan cepat langsung gagal daripada umpan di Darmono. Nora gantikan posisi Rasid, kiri Nora, masih Nora kembali pada Polrat, masih Polrat, siapa yang diberikan ke belakang lagi kepada Cencau, Cencau pada Udom ke belakang kepada Tesambat kepada Cencau lagi, Cencau lagi. Kita lihat saja siapa yang kepada Santea, umpan ke depan arahkan kepada Cencau. Ewangga langsung memotong pergerakan dari Cencau sehingga gagal di tekanan-tekanan yang coba dilakukan pada pemain Kamboja. Tapi cukup berbahaya karena berhasil menutup sulit belakang para pemain Indonesia. Ya, Kamboja sekarang sudah berani memulai permainan Indonesia dan kini mereka melakukan dia coba masuk lewat situ bola Kamboja. Pada Nora, akhirnya ada Polrat, masih berapa detik orang lagi, berhasil oleh Ramai Rumakit, masih Ramai Rumakit, melewati Nora, Polrat, sangat baik, ada Udom, akhirnya Udom, shooting, jauh dari sasaran tadi, sebuah shooting yang sangat jauh jaraknya dari gawang ini dilakukan oleh Udom, sehingga gagal tadi Dubes. Ya, Monyudom, Park Monyudom, pemain dari Bayern, juara Liga Kamboja musim lalu, sangat percaya diri, tendang bola dari luar kotak penalti dia. Asnawi bawa bola, langsung kiri, kembali langsung kepada Asnawi, baik, kotak penalti Asnawi, siapa yang diberikan? Gagal kembali, akhirnya Cencau kepada Polrat, Polrat bisa dikejar ditutup oleh Irianto, kini Nora, ke kiri menggantikan posisi Tes Rasid, ada Limpisan, ada Cencau lagi, bisa dikejar oleh Limpisan, hati-hati, masih ke Bonobo, masih Limpisan, ke tengah, ada Dewangga, kembali lagi ada Cencau kepada Polrat, posisi bola ke samping kembali oleh Gria ke kanan pada Santea, masih Santea di kotak langsung ke kotak penalti, sangat berbahaya Santea, ke tengah lagi berbahaya, mampu menguasai bola lebih banyak kini para pemain Kamboja. Ya, dengan masuknya beberapa pemain senior dari Kamboja, end product lebih meyakinkan, lebih ada shoot on goal dan kita lihat lebih tajam juga umpan-umpannya dari sini. Tim nasional Indonesia harus melakukan antisipasi dan kita lihat ada Abimanyu yang sepertinya akan masuk. Pada Sahrian Abimanyu, pemain asal JDT Malaysia, mereka digantikan. Irianto kembali umpan-umpan para pemain Indonesia tapi dipotong oleh pemain Kamboja. Ada Cencau, kini Kamboja ke tengah. Ada Udom tadi, Yusafi, masih Yusafi ke tengah langsung kepada Polrat, ke belakang kepada Cencau, ada Limpisan, Asnawi, Nora, gagal tadi berbahaya. Polrat pindahkan bola, ada Santea, ada Pastor lagi, Edo, ke tengah Santea, berbahaya, umpan terobosan kepada
Berhati-hati. Benar-benar sangat bebas tadi. Para pemain Kamboja. Ini lagi masuk para pemain Kamboja. Jiwa masuk menggantikan Kyu Sopeng. Benar-benar ingin memporsir pertahanan Indonesia. Para pemain Kamboja. Jiwa pemain asal klub Phnom Penh Crown. Dan kini masuk Sahrian Abimanyu. Menggantikan Evan Dimas. Victor Boneko kepada Sahrian. Bukan sebuah pelanggaran. Pelanggaran nampaknya terhadap Sahrian Abimanyu. Dilakukan tadi kita lihat oleh Cocoukah ataukah Polrod. Ya, tim nasional Indonesia tidak boleh memberikan ruang kepada Kamboja untuk berkembang, dan kita lihat mereka mulai membuka kepercayaan diri, mereka mulai melakukan pressing kepada Indonesia, dan mereka kembali dapat merebut bola yang ketika tim nasional Indonesia kuat. Defenses Indonesia. Reki Kambuaya. Lebar dia ke kanan. Dipotong aja hampir saja tadi oleh Nora, dan pelanggaran terhadap Witan Sulaiman. Witan Sulaiman pemain asal klub dari Legia Gdansk, pemain kelahiran Palu, berayah asal Lombok dan ibu asal Kalimantan. Sang ayah bernama Bumaidi dan sang ibu bernama Nur Hayati. Ya, Witan Sulaiman, pemain muda. Seperti masih kemarin dia main di tim nasional U20, U19, dan kini dia menjadi salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia untuk gelaran nanti. Sahrian, Jeremy, berbahaya. Sahrian diberikan kredit poin tersendiri karena sangat berani bermain di wilayah sendiri. Dan saya pemirsa benar-benar sangat baik para pemain Kamboja. Asnawi langsung ke depan. Ezra Walia berusaha mengundur bola tadi. Gagal. Kim Pui. Sangat berbahaya Braktiwa. Masih Braktiwa. Hadapi dua pemain Indonesia, yaitu Edo dan juga Alfiandra. Ya, kita lihat tim nasional Kamboja. Mereka sangat setia dengan filosofinya, masih bermain dari kaki ke kaki, dan dia mengejutkan sekali melakukan long. Itu tadi. Bukan sebuah pelanggaran dilakukan Edo terhadap Braktiwa. Benar-benar sangat mengancam para pemain Kamboja ke pertahanan Indonesia. Jika tidak hati-hati, bisa saja Indonesia kembali kebobolan. Itu tidak boleh terjadi hal ini, karena Malaysia sudah menang 3-1 dengan berarti ada selisih 2 gol, dan kini Indonesia juga memiliki selisih 2 gol atas Kamboja. Kembali kehilangan bola Indonesia, sangat berbahaya. Hati-hati Indonesia, benar-benar sangat ceroboh ini di akhir-akhir babak kedua Bung. Seperti Indonesia mulai panik di situ dan mulai lihat transisi negatif sendirian, hampir saja. Kalau dikontrol tadi mungkin akan terjadi shoot on goal untuk Kamboja dari Pisot. Untung saja umpan dari Braktiwa kepada Lim Pisot tidak terlalu baik, sehingga sulit untuk dikontrol oleh Lim Pisot. Sudah gagal dari tekanan dari Kamboja. Victor Boneko pada Asnawi dihadap oleh Lim Pisot. Memperkedalam Indonesia. Nawi Mangku Alam Bahar ini menjadi kapten tim nasional Indonesia menggantikan Evan Dimas. Main asal Makassar, anak dari legend PSM Bahar Muharam. Kanan dilakukan pada pemain Kamboja. Kanan ada Santea, benar-benar sangat mengancam permainan Kamboja di akhir-akhir babak kedua ini. Pergantian pemain yang cukup baik dari KCP Honda dan juga Ryu Rosso benar-benar mengancam pertahanan Indonesia di sisa waktu babak kedua ini, Bung Bes. Belum menyerah, Kamboja masih terus memberikan tekanan dan akhirnya mendapatkan pelanggaran yang akan ditendang. Eksekusi tendangan bebas Polrod. Ada dua pagar hidup, Abimanyu dan Rahmat Irianto. Hati-hati, lakukan berbang tendangan bebas para pemain Kamboja ke gawang Indonesia. Benar-benar menjadi sebuah evaluasi yang harus dilakukan pelatih Sintayong
berhadapan dengan Indonesia jelang menghadapi Laos, Malaysia dan Vietnam dan Malaysia. Power, tackle shoot. Luar biasa, hampir saja. Masih bisa disingkirkan oleh Hafiz. Abimanyu tadi berusaha menghadang pergerakan Polrod, mendapatkan teguran dari wasit Said Yaakob. Ada Ezra turun ke bawah, lakukan tendangan tegur, berbahaya dan hanya tendangan gawang saja tadi sudah sundulan dari Polrod tidak mengenai badan pemain Indonesia. Dan nampaknya pemain Indonesia tidak bisa berkembang di babak kedua. Apa yang dilakukan Abu Bes? Harus lebih tenang dan di sana masih ada Abimanyu yang bisa menjadi kunci untuk menenangkan atur tempo, kapan menyerang, kapan bertahan, dan ya Indonesia kembali melakukan long ball yang akhirnya bisa diikuti kembali oleh Kamboja. Jaya bersama membawa bola dari bawah para pemain Indonesia. Syahrian Abimanyu menggantikan peran dan juga posisi dari Evan Dimas. Berusaha menguasai bola kini para pemain Indonesia, berusaha sedikit lebih tenang, berusaha lebih banyak menguasai bola, dan terlihat memang ball position 50-50, 50-50, menandakan bahwa sangat seimbang. Terpotong lagi tadi Victor Ibonevo, Limpisot menggagalkan umpan dari Victor, Rahmat Irianto, Syahrian. Gagal lagi para pemain Indonesia. Hati-hati terus dibawa lari para pemain Indonesia. Di lapangan Indonesia, Bung Bes. Ya, kita lihat dari mulai Indonesia dan mulai mendikte jalannya pertandingan. Kembali kita lihat, sudah mainkan Boja. Iya. Limpisot. Yusafi. Salah dari Edo kepada Ezra. Mudahkan para pemain Kamboja untuk menguasai bola. Tidak seperti pada babak pertama di mana 3 pemain menekan ketika Kamboja melakukan build up. Ini hanya 2 tersisa. Hasil gagakan tadi oleh Ramai Rumakik Braktiwa. Syahrian Abimanyu kepada Ezra, gagal lagi karena memang terlalu ke pinggir. Umpan diberikan oleh Abimanyu kepada Ezra Walian. Yusafi umpan kembali para pemain Kamboja sangat baik. Polrod pada Udong, langsung jauh ke depan ke Limpisot. 1 lawan 1 sangat berbahaya dengan Asnawi. Masih Limpisot shooting beruntur tadi Rahmat Irianto. Udong. Sihana gagal tadi. Ada Abimanyu. Ada kita lihat Witan Sulaiman. Siapa yang kami berikan? Ada Ramai Rumakik, terlalu lama para pemain Indonesia. Ada kita lihat Witan lagi. Ada Syahrian. Umpan langsung. Ezra terlalu mudah. Umpan yang diberikan oleh Syahrian terhadap Ezra Walian. Pemain Indonesia seperti menunggu datangnya support dari second line tadi yang tak kunjung datang, dan akhirnya bola di crossing dan Ezra sendirian menjadi target man. Terlalu lama nampaknya para pemain Indonesia untuk memberikan support. Ada pemain Indonesia melakukan tekanan dan memudahkan para pemain Kamboja. Dan kini ada Braktiwa dihadapi oleh Edo. Masih Braktiwa datang membantu gerak Polrod. Gagal tadi. Kini ada Polrod menguasai bola. Sangat mudah Polrod. Shooting Polrod. Langsung digagalkan oleh Saul Iskam Fadila. Sangat-sangat berbahaya permainan Kamboja. Dan nampaknya sedikit menurun performa para pemain Indonesia, Bung Bes. Ya, kita lihat pemain Indonesia mulai kelelahan di sana, dan ini ternyata adalah efek samping daripada pressing pada awal-awal babak pertama. Oh, sangat baik kepada Ramai. Terlalu melaju ke arah penjaga gawang Kim Woo. Kini Yusafi. Ada Udom. Sedikit gelisah nampaknya Kusbudia Hariyudo akan masuk menggantikan Ezra Walian. Sudah dipersiapkan oleh Taufik Kim Tayo. Meskipun Indonesia unggul, tapi benar-benar menunjukkan permainan yang sangat berbahaya dari para pemain Kamboja. Tentu saja
Gus Hedian Hariyudo diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan untuk Indonesia. Kini Lutfisot berusaha merebut bola. Ada Kambuaya, masuk Kambuaya berdua dengan Susuhana yang main saat lawan Malaysia di babak pertama, kini dicadangkan memasuki kembali di babak kedua. Ini yang kita lihat lagi ada Saret Ria, masih Saret Ria ke belakang ada Susuhana mencari rekan, siapa yang dibutuhkan datang mendekat dengan Eza Walian. Kita alihkan Saret Ria ke belakang, ada Tes Sambat kepada Uda mencari rekan lagi ke pinggir kepada Yusafi, masih Yusafi siapa yang diberikan pendek saja kepada Suhana kepada Poros kepada Uda. Tidak ada pemain Indonesia yang mendekat atau masih pada saat keluasan para pemain Kamboja. Masih Uda menguasai bola ke pinggir langsung, cepat ada Nora, masih Nora dihadapi oleh Witan Sulaiman. Kini ada Uda kepada Limpisot kepada Nora lagi, ada Limpisot datang menggiri kepada Witan Sulaiman, masih Limpisot sangat berbahaya di luar. Alhamdulillah cepat sekali penjaga gawang dari Sahur Rizafandi untuk membaca arah bola yang diberikan kepada Santea, sebuah proses serangan yang sangat-sangat berbahaya dilakukan para pemain Kamboja. Sangat berbahaya yang dilakukan oleh Kamboja. Dia sabar, dia menunggu Indonesia untuk terbuka, dan akhirnya sebuah chip dari tengah membongkar pertahanan Indonesia, dan untungnya kiper Indonesia ada di sana dan tidak terjadi gol untuk Kamboja. Benar-benar di bawah tekanan di sisi saya babak kedua ini Indonesia dari Kamboja. Bebas sekali Poros bisa dikejar oleh Abimanyu. Poros langsung ke kanan kepada Saret Kriya, masih Saret Tiwa kepada Uda, dibuang saja oleh Frenda Dewangga, tidak mau mengambil resiko lebih banyak lagi Dewangga sehingga langsung membawa bola. Nampaknya ada pergantian pemain yaitu Eza Walian yang memang sudah sedikit terlihat kekayaan dibandingkan pemain atau fresh asal Arema FC yaitu Gus Hedian Hariyudo. Dan salah satu pemanggilan striker atau pemain yang cukup dipertanyakan para pengamat karena Hariyudo sendiri di klubnya Arema FC tidak banyak mencetak gol, tapi justru dipanggil oleh pelatih Sintayong ini Bungkus. Ya, sistem permainan yang dimainkan oleh Sintayong membutuhkan pemain cepat ketika mereka melakukan serangan balik, dan di sini kita lihat ketika Kamboja mulai menguasai bola dan Indonesia ingin melakukan counter attack cepat, disitulah peran judo akan terlihat. Kita tunggu. Memang Sintayong ketika dikatakan oleh Bungkus membutuhkan pemain yang sangat dinamis dan membutuhkan tenaga yang sangat besar. Sehingga Suhoyodo lebih kecil dibanding striker besar Bali United Ilyas Basoyede yang mencetak 12 gol, tapi tidak dipanggil oleh pelatih Sintayong. Asnawi kini langsung umpan pada Hariyudo. Apakah sebuah pelanggaran atau bukan tadi dari pemain-pemain Kamboja yang membuat Hariyudo tidak mampu menguasai bola dengan sangat baik tadi. Lempar ke dalam Nora, langsung sudah kembali kepada Poros, masih Nora lagi. Apakah sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Rahmat Irianto? Nanti terlihat memang di sisa-sisa babak kedua ini para pemain Indonesia benar-benar sedikit keletihan dibanding para pemain Kamboja yang sangat leluasa untuk menguasai bola. Tes Sambat akan dari belakang langsung ke depan, ada Asnawi, kiri dengan Ahmad Irianto, ada kita Sarian Abimanyu langsung mendekat pemain Kamboja Poros, ada Witan Sulaiman, dipressing sangat ketat oleh Nora. Nampaknya para pemain Kamboja benar-benar menerapkan pressing yang sangat-sangat ketat terhadap para pemain Indonesia agar tidak bisa membiarkan Indonesia menguasai bola, Bungkus. Ya, kita lihat kepercayaan diri yang dimiliki oleh Kamboja tumbuh seiring dengan perubahan yang dilakukan oleh Indonesia, dan akhirnya mereka punya ruang, punya kesempatan, dan punya waktu untuk melakukan passing yang mereka sering lakukan. Gus Hedian Hariyudo ke belakang, ada Alfrianda langsung ke depan, arahkan kepada Edo. Edo dikejar oleh Tria, masih Edo, angkat langsung. Tidak jauh dari sasaran, dibuang saja oleh Nora. Kontrol oleh Poros, sangat baik penyetak oleh Kambuaya. Masih Poros, pelanggaran dilakukan oleh Reti Kambuaya terhadap Poros. Gelandang asal Kamboja benar-benar sangat-sangat baik penampilan Poros di lini dari Kamboja untuk menghadapi lini Indonesia yang digawangi Kambuaya, Abimanyu dan juga Rahmat Irianto. Susuhana kepada Poros, sangat leluasa, umpan kepada Nora, datang menjemput. Kita lihat Witan Sulaiman, ada Nora lagi, ada Suhana, pendek saja kepada Poros, datang mengejar. Kita lihat Rahmat Irianto, gagal lagi, kesalahan yang coba dilakukan para pemain
yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia membuka pertahanan Kamboja, dan di situ dan akhirnya kiper lawan berhasil merebut bola dengan baik. Gagal untuk menambah poin bola tadi. Ini tekanan lagi. Ada Witan Sulaiman. Masih Witan membelot ke tengah. Ada diserbu saja bola dari Ricky Kambuaya oleh Udok. Kini Polro sangat leluasa paling tengah dari Kamboja. Ada kita lihat lagi ada Braktiwa kepada Udok. Udok kepada Braktiwa lagi kepada Susukana. Kita ada Ramai Romatik di bawah oleh Saren Pria. Kita sebuah pelanggaran. Hari Udok menguasai bola. Hari Udok. Kita saja lagi maju. Masih Saren Pria. Siapakah diberikan? Tekanan yang coba diberikan Sahyan Abimanyu kepada Ricky Kambuaya. Dan menjemput dari atas sahabat. Gagal lagi tekanan coba lakukan para pemain Indonesia, Bung Bes. Kita lihat tim nasional Kamboja sepertinya sudah mulai kelelahan juga. Tidak Akan dilakukan oleh Sahyan Abimanyu. Tentu saja peluang yang sangat baik buat Indonesia untuk bisa menambah keunggulan buat Indonesia. Skor 4-2 benar-benar skor yang sama dengan skor Piala AFF 2022. Angkat lagi, gagal lagi. Ada Rahmat Lirianto. Jauh. Shooting dilakukan Rahmat Irianto. Tergawa dari Hui Kim Hui. Buat Indonesia kembali gagal untuk menambah keunggulan. Benar-benar bekerja sangat keras para pemain Indonesia, Bung Bes. Ya, menit ke-88 masih melakukan build up play Kamboja. Luar biasa, mereka masih percaya, mereka masih melakukan umpan pendek di wilayah mereka sendiri dan mencoba menarik pemain Indonesia untuk press ke atas dan menciptakan ruang di sana di belakang. Dan para pemain Kamboja sangat leluasa untuk menerima bola, untuk menguasai bola. Memang pressure yang dilakukan para pemain Indonesia tidak seketat bawah ke tengah, Bung Bes. Ya, mereka sudah kelelahan dan akhirnya Adnan yang memberikan Baik, luar biasa, sangat baik dilakukan. Alhamdulillah tadi oleh penjaga gawang Sahrul Trisna Fadila. Umpan yang sangat baik Naura kepada Sang Tia. Umpan terobosan gagal tadi diantisipasi oleh Victor Igbonego. Untung saja intercept yang dilakukan oleh Sahrul berhasil tadi untuk menggagalkan tekanan yang coba dilakukan para pemain dari Kamboja. Yusafi kiri Kamboja kembali kuasai bola. Nora langsung kepada Lintisat. Berusaha dibayangi oleh Asnawi. Dijauhkan oleh Asnawi. Kini Paul Rudd ke tengah. Ditempati oleh Suhana. Suhana pada Udom kepada Sang Tia. Sang Tia kepada Saret Kria dari sisi kiri pertahanan Indonesia berhadapan dengan Ramai Romatik. Pelanggaran yang dilakukan oleh Paul Rudd terhadap Alfreandra dengan Edo Febriansa sehingga tendangan bebas dan memberi nafas sedikit buat Indonesia untuk bisa menguasai keadaan, Bung Bes. pergantian taktik yang dilakukan oleh Kyosuke Honda nampaknya berhasil. Sang Tia yang tadinya bermain di sisi kini bermain sebagai nomor 9, bermain sebagai striker dan hampir saja tadi dia mencetak gol kalau saja dia tidak dilanggar. 3 menit tambahan waktu di babak kedua. Apakah skor 4-2 benar-benar sama dengan skor Piala Tiger 2002 saat Indonesia menang 4-2 lewat hat-trick dari Bambang Pamungkas. Kembali para pemain Kamboja di sisa babak kedua ini berusaha untuk menyamakan kedudukan. Gagal lewat kaki dari Victor Igbonego. Kini Asnawi mampu alam. Benar-benar sebuah PR yang sangat besar buat Sintayong untuk bisa mengevaluasi asuhannya dalam menghadapi Laos, Vietnam dan juga Malaysia di grup Piala AFF 2020 ini. Nah, jelas terlihat para pemain Indonesia benar-benar sangat kepayahan untuk menghadapi Kamboja di pertandingan pertama Piala AFF 2020 ini. Sambat sangat baik, berani sekali untuk bermain di belakang para pemain Kamboja. Witan Sulaiman, Witan kepada Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman. Oh, gagal tadi Witan. Gagal juga Sariat untuk mencuri bola kiri kanan ke kiri dari Nora Kamboja langsung kepada Braktiwa. Pelanggaran dilakukan nampaknya apakah offset apakah pelanggaran dilakukan oleh Edo Febriansa. Kiri asal Persita Tangerang ini dinilai oleh Saifi Yaakob untuk melakukan pelanggaran dan mendapatkan kartu kuning karena memang melakukan pelanggaran yang cukup berbahaya di area pertahanan Indonesia. Satu lagi teriak Sahrul. Nampaknya ada pemain Indonesia yang mengalami kram. Ya, kelelahan nampaknya Bung dialami oleh pemain Indonesia karena intensitas pertandingan yang sangat tinggi, agresivitas yang dilaksanakan Indonesia pada babak pertama akhirnya
menelan korban di sini. Kita lihat bagaimana peluang sangat baik dari Porot sebelum dijatuhkan oleh Edo Febriansyah, sehingga inilah yang menjadikan alasan wasit Said Yakob untuk memberikan kartu kuning kepada Edo Febriansyah, karena memang memiliki peluang yang sangat baik untuk menciptakan mara bahaya ke gawang Indonesia jika dibiarkan oleh Edo Febriansyah tadi. Ya, wajarlah jika wasit Said Yakob untuk memberikan kartu kuning kepada Edo Febriansyah, bek kiri Indonesia asal Persita Tangerang. Nampaknya kita lihat gelandang dari Indonesia, yaitu yang bermain di flank kanan, yaitu Witan Sulaiman, nampaknya mengalami kram sehingga harus ditandu keluar lapangan. Memang peraturannya setelah dirawat harus keluar lapangan dari Kim Soksela yang kebobolan 3 gol saat menghadapi Malaysia, tapi Philippine Blue sendiri kebobolan 4 gol menghadapi Indonesia. Tendangan bebas dari Kamboja dihadapi oleh Udom, dibayangi oleh Rahmat Irianto. Berikan instruksi menjaga gawang Sahrul Krisna Fadila. Sangat berbahaya tentu saja jika tidak hati-hati. Indonesia akan kembali kebobolan. Ramai Rumah yang mencetakkan 1 gol dan juga Rahmat Irianto yang mencetakkan 2 gol. Harus hati-hati para pemain Indonesia. Udom kembali menjadi eksekusi tendangan bebas. Lakukan sudah berbahaya. Jauh dari sasaran. Selamatlah sementara ini gawang Indonesia dari serbuan pejuang Angkor Kamboja. 3 menit tambahan waktu di babak kedua nampaknya sudah lewat dan tinggal menunggu umpan wasit dari Said Yakob untuk menghentikan pertandingan babak kedua. Indonesia masih unggul 4-2. Bukan sebuah pelanggaran. Syahrian Abimanyu harus cepat berdiri kembali mengejar bola. Kita lihat Kus Hedia sangat militan apa yang dilakukan oleh Kus Hedia. Yusafi bertengah langsung kepada Suhana. Torot kepada Udom. Sangat baik Udom. Sekarang kembali dilakukan para pemain Indonesia kepada Udom yang mencetak 1 gol ke gawang Indonesia. Dengan bebas Kamboja di sisa-sisa di waktu babak kedua minta mundur wasit Said Yakob terhadap Ramai Rumakik untuk memberi jarak bola dan pagar hidup Indonesia. Udom tendangan bebas langsung ke gawang, berbahaya keluar dari sarangnya penjaga gawang Sahrul Krisna Fadila, dan wasit Said Yakob telah meniupui panjang tanda berakhir pertandingan babak kedua Indonesia melawan Kamboja pada pertandingan Grup B Piala AFF 2020 dengan skor 4-2, di mana gol Indonesia ciptakan 2 gol oleh Rahmat Irianto, 1 gol oleh Ramai Rumakik dan juga Evan Dimas. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio untuk setelah komersial, maksudnya langsung saja ke studio. Salam olahraga. Ya, terima kasih banyak Bung Ahai. Maju pertandingan.